هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, pelajari kitab Al-Ubudiyah karya Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita beberapa hakikat dari al-ubudiyah yang akhirnya menjelaskan kepada kita kondisi Nabi yang tertinggi dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kitab termulia tertinggi itu dengan sifat sebagai hamba. Apakah dalam Al-Isra, dalam Al-Iha, pewahyuan, dalam dakwah, dalam At-Tahaddi. Demikian pula dalam Tanzil yang kita sebutkan tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Semuanya dengan sifat penghambaan. Semua itu memaparkan, menjelaskan bahwa penghambaan adalah jalan tertinggi, terhebat yang dicapai, yang hendaknya dikejar oleh setiap manusia. Sebab tak ada yang lebih mulia lagi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah itu beliau masuk ke dalam uraian yang sangat dan paling mendasar dalam memaknai penghambaan itu. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, "Fad-dinu kulluhu dakhilum fil ibadah." Jadi, kata agama itu seluruhnya masuk dalam kata al-ibadah. Kata agama seluruhnya masuk dalam makna ibadah. Ini sudah bisa terpahami di awal pembahasan apa definisi ibadah. Ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal al-zahira wal batinah. Jadi ibadah kata yang melingkup semua perkara yang Allah cintai, yang Allah ridai. Apakah itu ucapan, perbuatan, lahir, batin. Itu juga makna agama. Itu juga makna agama. Inilah yang menjadi perintah dalam ayat yang ditanya, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ini menjadi maksud kita dicipta,
Ini menjadi maksud diutusnya Nabi dan Rasul, diturunkannya kitab-kitab. Disinilah maksud kemuliaan terbesar. Yang semua Nabi dan Rasul mulia dengan penghambaan ini. Bahkan para malaikat pun mulia sebagai hamba. Dan Rasul termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kondisi-kondisi terhebat paling sempurnanya justru Allah Subhanahu wa taala sebutkan, nyatakan, nampakkan sebagai hamba saat itu. Ternyata hamba itu, penghambaan itu agama seluruhnya. Hamba itu beragama seutuhnya. Taib. Beliau paparkan lebih dalam dengan menyebutkan dalil yang sangat terang dan jelas, terpahami semua orang dalil ini. Wa qad thabata fi sahih, telah sabit dalam hadis yang sahih, anna Jibril lamma jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Jibril tak kala datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati Arabiyyin, dalam bentuk manusia orang Arab, wa sa'alahu anil Islam, dan bertanya tentang Islam. Maka Nabi menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka Nabi jawab pertanyaan ini dengan menyebutkan, Islam adalah kamu bersyahadat bahwa tak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kamu tegakkan salat, tunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan haji ke rumah Allah jika engkau menemukan jalan, punya kemampuan ke sana. Jibril juga bertanya tentang famal iman, apa iman? Faqal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Kamu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, kebangkitan setelah kematian, dan kamu beriman terhadap takdir baik dan buruk. Kemudian Jibril bertanya, famal ihsan, apa itu ihsan? Nabi menjawab, anta abudallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara, fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah kamu melihatnya. Jika belum mampu seolah-olah kamu melihatnya, maka yakini dia melihat engkau. Thumma qala fi akhiril hadith, ini lihat penekanannya. Kemudian setelah itu Nabi bersabda di akhir hadith, hada Jibril ja'akum yu'allimukum dinakum faja'ala hada kullahu minad din. Itu pendalilannya. Kata beliau di akhir hadith, atau selanjutnya Jibril bertanya, apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas keyakinan seolah-olah kamu melihatnya. Jika belum, maka yakin dia melihat engkau. Kemudian datang di akhir hadits Nabi mengatakan, yang ini, yang tadi itu adalah Jibril datang kepada kalian, yu'allimukum, mengajar kalian, memberi ilmu kepada kalian, dinakum, tentang agama kalian.
Lihat syahidnya, kata Syekh. Jadi, Nabi menjadikan semua perkara tadi sebagai agama. Sebagai ad-din. Yang mana semua perkara tadi adalah apa? Ibadah. Ada ibadah, Islam namanya. Ada ibadah, iman namanya. Ada ibadah, puncaknya, ihsan. Puncaknya ihsan. Dan langsung Nabi sebutkan, apa itu ihsan? Anta'budah, kamu beribadah. Dalam kondisi yang sangat sempurna. Ihsan itu jenjang ibadah yang paling sempurna. Ibadah yang pertama, yang di bawah, namanya Islam. Diawali dengan syahadat, menegakkan solat. Itu ibadah seluruhnya. Puncaknya ihsan. Ibadahnya, syahadatnya, solatnya, dan semua ibadahnya seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak yakin betul Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatnya. Jadi agama seluruhnya adalah penghambaan. Islam, iman, dan ihsan itu agama seluruhnya. Ini kaidah besar. Jadi ingin memahami hakikat ibadah, pahami hakikat agama. Ada orang bilang, saya tidak punya agama saya. Saya hanya melakukan ritual ibadah ini. Anjim, itu agama. Itu agama itu. Itulah din. Amalan yang kamu inginkan mendapatkan balasan. Hanya agama, ada yang benar, ada yang batil. Ada yang hak, ada yang batil. Ada yang mengantar kepada kebahagiaan yang sebenarnya, ada yang semu, bahkan kehinaan. Dan tak ada agama kecuali hanya dengan Islam ini. Inna ad-dina indallahil Islam. Sungguh agama di sisi Allah hanyalah Islam. Bahkan Allah ancam, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa mencari agama selain Islam, maka selamanya tidak akan pernah diterima. Dan di akhirat, dia pasti termasuk orang yang merugi. Jadi beribadah yang menjadi maksud kita cipta adalah berislam, yang selanjutnya kita tingkatkan menjadi beriman, kejar kesempurnaannya dengan berihsan. Sebab tiga jenjang ini yang merupakan hakikat agama, juga hakikat ibadah. Ini berjenjang. Islam, Muslim. Belum tentu mukmin. Jenjang iman. Mukmin
belum tentu muhsin. Dan seluruhnya adalah ibadah. Dari awal bersyahadat, kemudian solat, itu ibadah. Yang paling tinggi ihsan, justru Nabi ungkap dengan kalimat umum sudah. Anta'budah, kamu beribadah. Tidak disebut ibadah apa, melingkup semua ibadah. Derajat ihsan adalah kamu beribadah. Ibadah apa? Ibadah apapun. Syaratnya adalah derajat ihsan, syaratnya adalah saat kamu beribadah ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihatnya. Ini agama kata Nabi. Ini ihsan kata Nabi. Yang ternyata Nabi katakan adalah ibadah. Ibadah dalam kondisi tertentu, seolah-olah kamu melihatnya. Itu kekuatan, kedahsyatan ma'rifatullah dalam kecintaan, harapan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa seperti itu, maka yakini dia melihat kamu. Itu apa? Kesempurnaan dalam muraqabatullah, diawasi. Takut di situ. Sebagian ulama menyebutkan jenjang ihsan yang Nabi sebutkan itu 2 jenjang. Ka'annaka tara, itu kesempurnaan cinta. Kalau tidak bisa, fa innahu yarak, yakin dia melihat kamu. Itu kesempurnaan merendah takut. Itu derajat ihsan. Ini berjenjang-jenjang. Ada orang Arab memeluk Islam, menyatakan syahadat. Setelah itu dia mengatakan, amanna, kami telah beriman. Maka turun ayat menjelaskan hal itu. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab itu mengatakan amanna, kami telah beriman. Allah bilang qul, beritahu mereka. Lam tu'minu, kalian belum beriman. Kenapa? Kata Allah, lamma yadkhulil iman fi qulubikum. Iman belum rasih kuat di dalam hati kalian. Terus Allah suruh apa? Walakin qulu, tapi bilang aslamna, kami telah Islam. Coba lihat ayat ini. Ditegur mengatakan kami telah beriman, tapi disuruh bilang apa? Kami telah Islam. Berarti apa? Ada perbedaan jenjang Islam dan iman. Dia ini sudah Islam, tapi belum di atas jenjang iman. Ini ilmu besar dalam beragama. Tak boleh keluar dari ketentuan ini. Jadi saat orang bersyahadat, alhamdulillah, nikmat besar. Dia wujudkan dengan solat, ibadah yang sangat agung. Iya. Selanjutnya, solat, dia juga berpuasa, dia juga zakat, bahkan haji. Ini derajat Islam. Nampak sudah sebagai hamba Allah Muslim. Tapi Muslim belum tentu mukmin. Tingkatkan lagi ibadahnya menjadi mukmin. Meningkatkan ibadah menjadi mukmin itu adalah meningkatkan agama. Sehingga syahadatnya di atas iman.
kuat tertanam di dalam hati. Solatnya di atas iman, kuat tertanam di dalam hati. Demikian puasa, zakat, hajinya. Ditingkatkan lagi sehingga syahadatnya seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak yakin betul Allah melihatnya, mendengarnya. Solatnya dia tingkatkan seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kekuatan ma'rifatullah. Ilmu yang sangat luar biasa dalam mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga seperti melihatnya. Kalau tidak, maka yakin betul Allah melihat kita, lahir batin kita terlihat. Itu derajat ihsan. Jangan terburu-buru menganggap sampai ke derajat ini. Lihat bagaimana kita. Lihat bagaimana kita. Iya. Di hadapan orang yang sangat kita hormati. Iya. Di hadapan orang yang sangat kita hormati. Iya. Kita tidak mau terlihat. Iya. Salah-salah. Iya. Tidak mau terlihat tidak baik. Tidak mau terlihat tidak baik. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kita santai saja. Padahal kita tahu, yakini Allah melihat. Itu banyak sekali kondisi seperti itu kita alami. Berarti kita tidak sampai ke derajat ihsan. Derajat ihsan paling rendahnya yakin betul Allah melihatnya. Sehingga bagaimana kondisi saat betul-betul dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mengalahkan, tidak mungkin sama saat dilihat dengan orang. Itu paling rendah. Yang paling tinggi itu kekuatan ilmu. Seolah-olah melihat di situ ka'annaka tara, bukan melihat dengan mata, melihat dengan kekuatan hati. Taib. Ini agama yang ternyata seluruhnya adalah ibadah. Taib, ilmu besar bahwa din kata ibadah seluruhnya masuk dalam kalimat agama. Bahkan Nabi merinci semua ibadah. Apakah derajat Islam, derajat iman, derajat tertinggi ihsan, seluruhnya agama. Dalam hadits Jibril ini. Jadi beribadah adalah beragama. Beragama adalah beribadah. Woi, jelasnya ini ilmu. Sehingga mulai nampak jelas sekali. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Beribadah kalian kepada Rabb kalian. Hakikatnya apa? Tegakkan agama. Tegakkan Islam. Tingkatkan, tegakkan iman. Tingkatkan, tegakkan ihsan. Sampai di mana kita, maka disitulah derajat kita. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau masuk ke dalam uraian kedalaman ibadah melalui hakikat agama. Lihat kata beliau, faddinu yatadammanu. Jadi sekarang beliau ingin memahamkan kepada kita hakikat-hakikat ibadah itu melalui apa?
makna dan hakikat agama. Kata beliau, ad-din, kata ad-din yatadamman, itu di dalamnya terkandung makna al-khudu' wad-dhul. Di dalamnya terkandung makna al-khudu', tunduk, rendah. Itu kata din. Ayo, cermati makna ini. Yuqal dintuhu fadan, ay adlaltuhu fadal. Wa yuqal yadinullah wa yadinu lillah, ay ya'budullaha wa yuti'uh wa yakhda'u lah. Fadinullah ibadatuhu wa ta'atuhu wal khudu'u lah. Wal ibadah aslun ma'naha ad-dullu aidha. Ketemu sekarang. Kata beliau, ad-din di dalamnya terkandung makna al-khudu', tunduk, ad-dul, rendah. Orang Arab mengatakan dintuhu fadan. Iya. Dana yadinu. Kalau orang Arab mengatakan saya din kepada dia, berarti dia sudah dana. Itu artinya saya rendahkan dia, maka dia pun rendah. Jadi kata din, dana, yadinu, din itu apa? Asal maknanya rendah, tunduk. Penggunaan lain dalam bahasa Arab, yadinu, yadinullaha. Si anu mewujudkan din kepada Allah. Atau yadin lillah, mewujudkan lillah untuk Allah. Itu artinya si anu ya'budullaha, beribadah kepada Allah. Yuti'uh, mentaati Allah. Wa yakhda'ulah, tunduk kepada Allah. Sehingga kata dinullah, agama Allah, itu artinya apa? Ibadah kepada Allah, taat kepadanya, tunduk kepadanya. Sementara ibadah kata beliau, aslun, asal ibadah, aslu maknaha, asal maknanya justru adzullu, juga merendah. Asal makna ibadah juga merendah. Yuqal, lihat orang Arab bilang, tariqum mu'abbad idza kana mudallalan wa qad wati'athu al-aqdam. Orang Arab mengatakan tariqun, jalan ini, mu'abbad. Mu'abbad yang sudah apa? Sudah diproses ibadah. Jalan dianggap mu'abbad. Sudah terkena proses ibadah. Kenapa jalan dikatakan mu'abbad? Orang Arab menyebutkan jalan itu mu'abbad idza, ketika mudallalan, ketika jalan itu sudah rendah. Kapan itu? Sudah diinjak-injak, sudah dilewati, sudah dijalani. Kalau jalan baru belum dilewati, belum dikatakan mu'abbad. Tapi kalau sudah dilewati, sudah banyak. Di bawah betul sudah. Jalan betul di bawah. Itu namanya mu'abbad. Nah, di situ makna ibadah. Makna ibadah itu rendah. Tunduk, rendah di hadapan yang kita beribadah kepadanya. Ini asal makna, tapi bukan seluruh makna atau hakikat ibadah. Pahami dulu asal maknanya. Yang ternyata asal makna ini sama dengan asal makna apa? Kata din. Kata din. Setelah kita pahami ini, kata Syekh, walakinnal ibadatal ma'mura biha tatadammanu ma'na dzul wa ma'nal hub. Ini dia. Hanya saja
ibadah yang diperintah itu di dalamnya terkandung makna dzul, makna merendah, wa makna al-hub, serta makna cinta. Fahiyya tatadammanu ghayata dzulli lillahi ta'ala bi ghayatil mahabbati lah. Ini. Jadi ibadah di dalamnya terkandung ghayah, puncak merendah hanya untuk Allah, di hadapan Allah. Menyatu dengan puncak cinta hanya kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyatu. Itu ibadah. Nah, sekarang beliau masuk mengurai makna yang kedua, bahwa ibadah juga di dalamnya terkandung makna cinta. Dan itu definisi awal apa ibadah? Semua yang Allah cintai. Berarti orang beribadah itu apa? Mewujudkan cinta. Tapi bukan hanya itu, merendah. Lihat kata beliau, fa inna akhira maratibil hub huwa at-tatayyum. Sekarang beliau ingin menjelaskan hubungan cinta dengan ibadah. Kata beliau dalam orang Arab, itu mengungkap akhir jenjang cinta dengan kalimat tatayyum. At-tatayyum sudah jadi taimunnya yang dia cintai. Tatayyum sudah jadi taimunnya yang dicintai. Apa artinya itu? Sudah jadi hambanya. Lihat. Kata beliau, wa awwaluhu, awal jenjang cinta, orang Arab mengungkapnya dengan kalimat al-alaqah atau al-ilaqah li ta'alluqil qalbi bil mahbub. Mereka mengunggap awal cinta itu dengan kalimat al-ilaqah. Kenapa? Karena hati sudah terikat. Ada ikatan sudah dengan yang dicintai. Thumma, kemudian cinta yang lebih hebat lagi diungkap dengan kalimat as-sababah. Linsibabil qalbi ilaih. Dari sabba yasubbu. Tercurah, tertumpah. Ternyata cinta diungkap dengan kalimat as-sababah, yang tercurah, tertumpah kepadanya. Kenapa? Sebab hati sudah tercurah ke sana sudah. Fokus tertumpah ke sana sudah perhatiannya. Itu derajat cinta lebih tinggi lagi daripada sekedar al-alaqah. Kalau sekedar perkenalan, baku lihat, dan seterusnya, belum cinta. Awal cinta itu ilaqah, terikat sudah. Yang namanya terikat mana? Sesuatu yang terikat. Ikut terus. Hanya ada ikatan panjang, talinya panjang, tapi ikut terus. Sesuatu yang terikat itu ikut terus. Jadi kalau ada sesuatu yang kita lakukan
yang kita kita pikirkan, ikut terus dimanapun, pasti itu. Kita akan ingat terus, itu ilaqah, cinta itu. Itu awal cinta. Lebih dari itu, lebih hebat dari itu, tercurah sudah. Ada yang ikut terus tapi kita tidak terlalu perhatikan. Iya, tapi tidak bisa lepas. Ada yang betul-betul diperhatikan. Sampai perhatiannya tercurah ke situ. Itu as-sababah sudah. Itu cinta namanya as-sababah. Lebih dari itu, lebih hebat dari itu, lebih dalam dari itu, lebih kuat dari itu, orang Arab mengatakannya dengan al-gharam. Al-gharam kata beliau, wa huwal hubbul mulazim lil qalbi. Dia adalah cinta yang terus lengket sudah di dalam hati. Bukan sekedar terikat, bukan sekedar tercurah di situ. Iya, tetapi betul-betul lengket terus sudah. Terus menerus di dalam hati. Nah, baru setelah itu lebih hebat lagi namanya al-ishq. Al-ishq. Iya. Itu cinta al-ishq. Ini ishq yang banyak diungkap orang ketika ishq. Ishq itu jenjang yang sangat luar biasa sudah. Iya. Kadang orang maknai dengan kalimat rindu. Ini ikatan cinta ishq, itu ikatan cinta tidak bisa terpisah. Akan menderita kalau terpisah. Iya, kalau di sini sudah kerinduan. Lihat orang mencintai sesuatu kalau sudah dalam tahap rindu, ia menderita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus lebih hebat lagi dari ishq. Itu kata beliau, wa akhiruha, ini yang tertinggi sudah. Orang Arab mengungkapnya dengan at-tatayyum. Sehingga dia pun dikatakan, iya, taimunnya dia. Apa itu tatayyum? Kalau kepada Allah kita bilang taimullah, taimnya Allah. Kalau sudah dibilang taimnya Allah, taimullah, berarti Abdullah, hamba Allah. Nah, lihat kata taim, puncak cinta, orang Arab samakan dengan makna Abdullah, hamba. Taimnya Allah, hambanya Allah. Jadi al-mutayyam, al-mutayyam itu al-mu'abbad li mahbubi, yang memang sudah terhambakan kepada yang dicintai. Itu masih diungkap orang. Iya, kalau dia mencintai sesuatu dan betul-betul jadi hambanya sesuatu itu, iya, maka itu cinta tertinggi sudah. Ayo sekarang terhubungkan maknanya. Jadi asal ibadah dzul khudu, tunduk rendah. Tapi ternyata asal ibadah juga di dalamnya terkandung apa? Puncak cinta. Tidak boleh dipisah. Nah, sekarang
Berarti makna ibadah itu yang Syekh sebutkan. Inilah ibadah yang diperintah. Yang orang akan sampai ke derajat mulia. Beribadah kepada Allah berarti apa? Mewujudkan puncak rendah, tunduk, menyatu dalam puncak cinta kepadanya. Dan itu hakikat agama. Syekh jelaskan dalam contoh, rahimahullah, faman khada'a li insanin ma'a bughdihi lahu la yakunu abidan lah. Seandainya ada seseorang tunduk kepada orang lain, dia tunduk rendah di hadapan orang lain, tetapi dia benci orang itu, maka bukan hambanya. Dia tunduk, misalnya jadi anak buahnya, jadi ini, tidak bisa dia melawat. Dia tunduk, dia apapun tunduk, ikut apa, merendah. Tetapi dia benci, maka bukan hambanya. Itu tidak akan jadi hambanya. Dia tidak akan jadi hamba baginya. Sebab ada benci. Nanti jadi hamba kalau apa? Dia tunduk merendah, menyatu dalam mencintainya. Sebaliknya, walau ahabba syai'an walam yakhda' lahu lam yakun abidan lah. Kalau ada seseorang, kalau dia mencintai sesuatu, tetapi dia tidak pernah tunduk kepadanya. Dia tidak pernah tunduk kepadanya. Tapi dia suka, ada cinta padanya, tapi dia tidak tunduk kepadanya. Seperti dia cintai anaknya, tapi dia tidak tunduk merendah di hadapannya, maka lam yakun abidan lah. Dia bukanlah hamba, dia bukan hamba. Hal itu. Kama qad yahibbur rajulu walada wa sadiqah. Beliau contohkan sebagaimana seorang lelaki mencintai anaknya, mencintai sahabatnya. Dia cinta anaknya, dia suka, dia sayang. Karena itu, dia bekerja, dia penuhi keperluan anaknya. Dia inginkan anaknya, apa yang paling dipahami, itu yang paling memuliakanmu anak. Karena itu yang paling memuliakanmu, maka diarahkan anaknya kepada apa yang dia pahami, itu paling mulia. Misalnya dia penuntut ilmu. Dia sangat memahami, menuntut ilmu paling mulia. Maka karena cinta sama anaknya, dia arahkan anaknya supaya menuntut ilmu. Dia fasilitasi, dia biayai. Itu cinta. Tetapi dia tidak tunduk merendah di hadapan anak, maka bukan hamba. Dia tidak akan jadi hamba. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء بل لا يستحق المحبة. wal khudu'at tam illallah. Karena itu kata beliau, tidak pernah cukup satu dari keduanya ini dalam ibadah kepada Allah. Tidak akan pernah mewujudkan ibadah satu dari kedua ini kalau hanya satu. Bahkan yang wajib bagi hamba adalah Allah. Allah yang paling dia cintai dari segala sesuatu, dan sekaligus Allah yang paling besar, paling agung di sisinya dari segala sesuatu. Sehingga dia pun merasakan paling kecil di hadapan Allah, merendah betul. Dan paling mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata beliau,
memang tidak berhak, tidak ada yang pantas untuk mendapatkan cinta dan sekaligus rendah, tunduk yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Memang hanya haknya Allah itu. Bukan hak siapapun juga. Dan ada yang bisa kita cintai dan sekaligus tunduk rendah kepadanya. Kalau dia serahkan kepada Allah, berarti gila betul, bodoh betul. Makanya kalau orang-orang yang mencintai wanita, itu penggambar. Kalau dia sudah cinta sama wanita, sampai betul-betul tunduk rendah kepadanya jadi budaknya, orang dibilang apa? Majnun, orang gilanya itu sudah. Itu benar itu. Sebab tidak ada yang bisa seperti itu, diserahkan seperti itu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hilang akal sudah itu. Itu kalimat-kalimat dalam ungkapan penyanyi, pemusik, dalam mengungkap cinta. Iya. Itu lafaz-lafaz cintanya memang dari sisi lafaz cocok. Tapi dari sisi kenyataan sangat mengerikan, batil betul. Lihat kalau dia ungkap kalimat cinta yang paling hebat. Lihat cinta yang paling hebat. Sampai dia ungkap, hanya kamu saja yang ada. Dia tidak melihat lagi yang lainnya. Seolah-olah dia berada di atas awan. Sendiri saja. Tidak ada lagi yang lainnya. Dia akan korbankan seluruhnya. Iya, itu ungkapan cinta memang. Sebab betul-betul merendah sudah. Menyatu dalam cinta. Karena menyatu dalam cinta, dia akan daki apapun. Dia akan selami apapun. Sebab yang menggerakkan itu cinta, mau dekat terus. Dia siap mati, dia siap rendah, diapa-apakan apapun. Dia tidak peduli. Itu ungkapan cinta memang. Tapi cinta penghambaan. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh kepada siapapun juga. Tidak ada yang berhak. Cinta menyatu dalam penghambaan. Dalam merendah. Tidak ada yang bisa. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan untuk Allah, puncak seluruhnya. Puncak cinta menyatu dalam puncak merendah. Hanya kepada Allah. Itu namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya dengan itu jamaah, hati tenang. Hati bahagia. Mulia. Itu langsung itu. Itu langsung itu. Siapa yang mampu mewujudkan itu, betul-betul merendahnya dia hanya kepada Allah, dan dia jadi sampai puncak merendahnya kepada Allah, dan dia satukan dengan cinta dia, puncak cintanya hanya Allah, dia satukan, itu langsung merasakan ketenangan. Sebab itulah kita. Makanya menjadi hamba Allah itu tidak ada keraguan di dalamnya, sebab langsung itu. Allah berfirman, afillahi syak. Apakah beribadah kepada Allah ada syak? Tidak mungkin. Tidak ada syak itu. Langsung terasa itu. Nah, itu makna dari la ilaha illallah. Itu arti la ilaha. Tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Apa ilah? Ilah itu yang paling dicintai. Yang paling ditakuti. Yang paling diharapkan. Itu ilah. Dan kita bilang la ilaha illallah.
Ini makna la ilaha illallah yang sebenarnya. Yang banyak tidak paham. Terucap tapi tidak terpahami. Yang paham pun, sampai di mana pahamnya, sampai di mana bertahan. Sebab syaitan akan senantiasa memalingkan hal itu. Sebab kembalinya kepada perkara cinta dan merendah. Dan itu terbolak-balik betul dalam kehidupan saat ini. Beratnya itu beribadah benar saat ini. Beratnya itu beragama yang benar saat ini. Kalau kita pahami makna ibadah yang hakiki. Makna ibadah yang sebenarnya. Ayo, perhatikan kalimat ini. Ini kalimat, antum hafal kalimat ini, luar biasa. Antum hafal, la yakfi ahaduhuma fi ibadatillah. Jadi beliau pahamkan berjenjang cara memahamkan. Beliau pahamkan dulu, tidak cukup. Dalam ibadah kepada Allah, satu dari keduanya. Allah hanya yang paling kita takuti, paling merendah betul. Tunduk merendah betul kepada Allah. Tapi tidak menjadikan Allah yang paling dicintai. Itu tidak cukup. Atau Allah yang paling dicintai betul. Tapi tidak mau tunduk merendah kepada Allah. Itu tidak cukup. Tidak bisa beribadah. Beliau pahamkan dulu. Tidak cukup satu dari keduanya. Berarti apa? Harus ada dua-duanya. Kalau sudah paham itu harus ada dua-duanya. Beliau tingkatkan lagi cara memahaminya. Bal, kata beliau. Bahkan, yajibu ayyakuna Allah ahabba ilal abdi min kulli syai' wa ayyakuna Allah a'zama indahu min kulli syai'. Bahkan wajib Allah yang paling dia cintai dan sekaligus yang paling agung, paling besar, yang dia paling merendah di hadapannya. Harus dua-duanya. Jadi jenjang paham selanjutnya bukan sekedar menyatukan cinta dan merendah, tetapi jadikan cinta kepada Allah paling dicintai. Jadikan rendah kepadanya, paling merendah kepadanya. Satukan. Itulah ibadah. Setelah itu, beliau masukkan tingkatan paham yang lebih tinggi lagi. Apa itu? Cinta seperti ini, merendah seperti ini, memang tidak ada yang berhak. Tidak ada yang pantas. Tidak ada yang cocok diberikan. Kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebab semua sebab kita mencintai, yang dengannya cinta memuncak, hanya ada pada Allah. Segala sesuatu yang dengannya kita merendah, puncak merendah, hanya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada selain Allah. Hanya Allah yang memiliki seluruh kesempurnaan sifat, kebesaran, kemuliaan, keagungan. Hanya datang dari Allah. Segala sesuatu dengannya kita mencintai, tunduk merendah. Hanya dari Allah. Hanya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia semata yang berhak. Kalau sudah masuk ke situ, selainnya betul-betul tidak. Itulah makna la ilaha illallah. Ucapkan itu dengan ketegasan. Kemudian solat di atas itu. Berpuasa di atas itu. Itu beribadah namanya. Tingkatkan lagi menjadi iman. Dasar dengan kekuatan iman. Itu semakin hebat ibadah. Sempurnakan lagi dengan derajat ihsan. Itu dahsyat luar biasa. Tidak bisa terbahasakan sudah. Ini makna ibadah seperti ini pendahuluan. Memahami makna ibadah dalam tinjauan maknanya secara bahasa. Nanti akan masuk ke dalam makna yang lebih dalam lagi. Tapi dari sini saja
kita sudah bisa melihat banyak ibadah kita kepada Allah ternyata hanyalah permainan. Belum ada apa-apanya. Banyak solat kita hanya sekedar ritual belaka. Sesuatu yang biasa kita lakukan. Belum menjadi ibadah. Olehnya jamaah, harus banyak meminta kepada Allah. Harus banyak memohon kepada Allah. Supaya dibantu kita beribadah. Dibantu kita mengingat Dia. Dibantu kita. Sebaik-baik doa yang harus terus dibaca. Doa yang Nabi ajarkan, sahabat yang sangat dicintainya. Dibaca sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu ya Allah, tolong ya Allah. Tolong ya Allah. Itu kalimat tolong, bantu, sadar hamba. Kita tahu betul lemah kita. Kurang betul kita. Nah, di sana orang minta tolong. Tapi kalau kita tidak tahu diri kita kurang, perlu bantuan, walaupun dia baca doa ini, hambar ini doa. Orang yang minta tolong tahu betul. Dan orang yang minta tolong itu sudah bekerja. Iya. Dan dia tahu dirinya lemah, tidak bisa ini. Ayo minta bantuan. Itu namanya minta tolong. Dia sudah berusaha beribadah dengan benar. Dia sadar dirinya lemah betul. Perlu pertolongan Allah. Allahumma a'inni, bantu saya Allah, ala dzikrik, untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukrik, bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan memperindah ibadah kepadamu. Bukan sekadar beribadah. Bagaimana terus membenarkan. Sampai akhirnya memperindah. Dan terus seperti itu. Itulah jalan hidup. Itulah jalan hidup. Memperindah ibadah. Dalam makna ibadah, ayo ibadah dari awal. Bukan hanya sholat puasa. Termasuk jujur. Termasuk berbakti. Iya. Termasuk menegakkan amanah. Indahnya hidup dalam ibadah itu. Bukan hanya di masjid, di kantor, di pasar. Baik, cukup dulu. Jadi cermati 3 makna yang beliau tekankan di sini. La yakfi ahaduhuma fil ibadah fi ibadatillah. Kemudian tingkatkan, bal yajibu an yakuna Allahu ahabba ila al-'abdi min kulli syai' wa an yakuna Allahu a'zama 'indahu min kulli syai'. Bahkan tingkatkan, bal la yastahiqqul mahabbah wal khudu'at tam illa Allah. Sekian dulu. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik.